Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Princess Nasyala Candika Arifin dengan NIM 2404080011. Jadi kali ini kita akan membahas tentang praktikum titrasi argitometri. Nah, judul dari praktikum ini seperti tadi yang saya sebutkan adalah titrasi argitometri dengan tujuan menentukan kadar ion klorida dalam larutan dengan menggunakan titrasi perak nitrat. Lalu juga agar para mahasiswa dapat menjelaskan proses yang berhubungan dengan pelaksanaan titrasi argitometri menggunakan metode Mohr, Fayence, dan Volhat. Lalu pada dasar teorinya, titrasi argitometri adalah metode analisis berdasarkan reaksi ion klorida atau Cl- dengan ion perak atau Ag+ membentuk endapan perak klorida AgCl yang berwarna putih. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa metode argitometri, yaitu Mohr. Titrasi pengendapan cara Mohr dilakukan dengan melakukan prinsip pembentukan endapan berwarna dari Ag+ dengan indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan pada metode Mohr ini seringkali adalah kalium kromat. Dengan menghitung terlebih dahulu berapa besar KFP dan kemudian perak kromatnya itu sendiri. Lalu yang kedua ada metode Fayence. Metode Fayence ini adalah prinsip reaksinya menggunakan prinsip reaksi pengendapan yang didasarkan pada adsorpsi indikator pada permukaan endapan. Titik akhir titrasi dapat diambil pada saat terjadinya perubahan warna pada permukaan endapan dari putih menjadi merah muda. Oleh karena indikator adsorpsi merupakan asam atau basa lemah, maka pengaturan pada titrasi sangat penting. Warna indikator yang diabsorpsi berbeda dengan indikator yang tidak diabsorpsi, dan perubahan warna ini menunjukkan adanya TAT. Lalu yang ketiga yaitu ada metode Volhat. Titrasi dengan cara Volhat didasarkan pada pengendapan perak tiosianat dalam larutan asam nitrat dengan menggunakan ion besi Fe3 untuk mengetahui adanya ion tiosianat terlebih dahulu. Cara titrasi langsung digunakan untuk menentukan kadar Ag. Cuplikan klorida direaksikan dengan perak nitrat berlebih. Kelebihan nitrat dititrasi dengan larutan triosianat standar yang diketahui konsentrasinya, yang kemudian titik akhir dari titrasi ini dapat diketahui dari terbentuknya warna merah kompleks besi 3 triosianat. Pada umumnya di ketiga metode ini ada beberapa langkah-langkah utama, yaitu seperti disiapkan larutan sampel yang mengandung ion klorida, menambahkan indikator kromat ke dalam larutan, menitrasi dengan larutan AgNO3 atau perak nitrat sambil diaduk perlahan, kemudian amati perubahan larutan dari kuning ke merah bata sebagai titik akhir. Dengan yang terakhir adalah catat volume perak nitrat yang digunakan. Lalu ada juga bahan yang penting dan fungsinya, yaitu ada larutan perak nitrat sebagai titran, ada larutan sampel Cl- sebagai analit yang akan ditentukan kadarnya, ada juga indikator kromat yang menunjukkan titik akhir titrasi dengan perubahan warna. Adapun hasil yang diharapkan yaitu terjadi perubahan warna dari merah bata di titik akhir atau merah muda di metode Volhat. Lalu ada juga 3 tips penting yang diperlukan di titrasi argitometri ini, yaitu pastikan indikator kromat ditambahkan dalam jumlah yang cukup, aduk perlahan agar reaksi merata, lakukan titrasi perlahan di dekat titik akhir agar tidak kelebihan titran. Kemudian ada juga keselamatan kerja pada titrasi argitometri ini. Seperti biasa kita harus menggunakan jas lab, sarung tangan latex, dan masker. Hati-hati juga saat menggunakan perak nitrat karena dapat meninggalkan noda hitam permanen di kulit. Sebagai refleksi pribadi, bagian tersulit menurut saya adalah menentukan warna merah bata yang kadang samar. Karena setelah saya melihat di video, kesalahan yang mungkin terjadi adalah
jangan menambahkan terlalu banyak titran setelah titik akhir. Cara mencegahnya adalah meneteskan perlahan saat sudah mendekati warna yang berubah. Praktik ini penting untuk menguji kadar klorida dalam air minum atau larutan industri. Ada pula contoh soal pada titrasi ini untuk menentukan analisis data dan contoh perhitungannya, yaitu misalnya diketahui volume AgNO3 yang digunakan adalah 10 ml dengan normalitas 0,1 N. Lalu kita akan mencari mol, dan kita juga setelah kita bisa mencari mol, kita akan mengetahui volume sampel kadar Cl- yang dapat dihitung. Kita dapat menghitung mol tersebut dengan rumus normalitas dikalikan volume, yaitu normalitasnya tadi 0,1 dengan volume kita berubah dulu menjadi liter, 10 ml menjadi 0,01 liter, yaitu menjadi 0,001 mol. Karena 1 mol AgNO3 berhasil dengan 1 mol Cl-, maka mol Cl- juga akan menjadi 0,001 mol. Jika diketahui volume sampel, kadar Cl- akan dapat dihitung. Begitu, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan tentang titrasi argenometri semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.